Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Azhara Nediani dengan nomor NPM 215030007. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang makanan bergizi seimbang serta permasalahannya. Berikut teman saya yang akan menjelaskan materi yang pertama. Perkenalkan, saya Fadil Nur Fadila dengan NPM 215030020. A. Pengertian makanan bergizi. Makanan yang bergizi adalah makanan yang berisi semua zat gizi yang penting dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sayur dan buah merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah berperan sebagai antioksida atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Sayur tertentu menyediakan karbohidrat seperti wortel dan kentang, sementara buah tertentu juga menyediakan lemak tidak jenuh seperti alpukat dan buah merah. Oleh karena itu, konsumsi sayur dan buah merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Makanan. Makanan adalah segala yang dapat dimakan atau segala bahan yang kita makan atau masuk ke dalam tubuh yang akan membentuk dan mengganti jaringan tubuh, memberi tenaga, dan mengatur semua proses dalam tubuh. Makanan sebagai sumber nutrisi salah satu zat yang mampu untuk memelihara dan menjaga kesehatan organisme yang menelannya. Ini merupakan pengertian makanan sebagai konsep biokimia, konsep yang biasa yang dipakai ilmu medis. Segala bahan makanan yang mampu memberikan zat nutrisi dan mencukupi kebutuhan gizi manusia bisa dijadikan sebagai sumber makanan. Yang selanjutnya, ada macam-macam makanan bergizi. Contohnya seperti sayur. Sayur mayur merupakan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan atau bahan makanan nabati. Bagian tumbuhan yang dapat dibuat sayur mungkin daun. Sebagian besar sayur adalah daun. Batang atau wortel adalah umbi batang. Bunga, jantung pisang. Buah muda, kacang panjang. Labu, nangka muda. Dapat dikatakan bahwa semua bagian tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan sayur. Yang selanjutnya ada manfaat sayur. Meskipun sayur rasanya tidak selezat bahan makanan hewani, namun sayur perlu dikonsumsi setiap hari agar tubuh kita tetap sehat. Di dalamnya tidak hanya mengandung zat gizi yang penting bagi kesehatan tubuh, seperti berbagai macam vitamin dan mineral. Beberapa sayur juga memiliki manfaat yang dahsyat bagi tubuh. Sayur juga mampu menurunkan kolesterol, kadar gula, mencegah penyebaran sel kanker, menyembuhkan luka lambung sebagai antibiotik, mengurangi serangan rematik, mencegah diare, dan menyembuhkan rasa sakit kepala dan lain sebagainya. Menurut Indrati, sayur dapat diklasifikasikan menjadi 6 jenis. Yang pertama, sayur yang berupa biji-bijian, antara lain buncis dan kacang kapri. Yang kedua, sayuran yang berasal dari daun-daunan, antara lain bayam, daun pepaya, daun singkong, kangkung. Yang ketiga, sayuran yang berasal dari bagian bunga atau sebuah tanaman, contohnya kembang engkol. Yang keempat, sayur yang berupa akar seperti lobak dan wortel. Yang kelima, sayur yang berasal dari buah, antara lain keluih atau labu kuning. Keenam, sayur yang digunakan seluruh bagian tanamannya seperti jamur. Contohnya jamur merang dan jamur kayu. Yang dapat dikatakan sebagai makanan yang bergizi tidak hanya sayur. Ada juga buah-buahan. Buah berfungsi utama sebagai sumber vitamin dan mineral. Tetapi pada jenis buah tertentu juga cukup banyak terkadang energi. Buah-buahan yang mempunyai daging berwarna kuning, merah, violet merupakan bahan makanan
yang kaya akan karotinoid, yang mempunyai prekursor dari vitamin A seperti alpukat, apel, belimbing, jambu, jeruk, mangga, pepaya, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada manfaat buah. Manfaat bagi kesehatan memang tidak perlu diragukan lagi. Buah banyak mengandung vitamin dan tinggi serat, sehingga baik bagi organ pencernaan. Buah juga tidak hanya menyehatkan tubuh secara keseluruhan, tetapi juga buah membantu meningkatkan kecerdasan otak. Misalnya alpukat, itu mengandung lemak tidak jenuh tunggal asam folat omega 3 yang meningkatkan kemampuan dan fungsi otak. Menurut Astrawan, berikut ada beberapa jenis buah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Di antaranya yaitu alpukat, anggur, belimbing, bit, buah naga, cempedak, jambu air, jambu biji, jeruk, kedongdong, dan sebagainya. Anjuran konsumsi sayur dan buah. Badan Kesehatan Dunia secara umum menganjurkan konsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri atas 250 gram sayur setara dengan 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan ditiriskan, dan 150 gram buah setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1 potong pepaya yang ukuran sedang atau 3 buah jeruk yang ukuran sedang. C. Kebutuhan gizi untuk tubuh terdiri dari 1 karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu nutrisi yang paling sering kita temui dalam makanan sehari-hari, terutama bagi orang Indonesia yang mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Yang kedua ada protein. Protein adalah rantai panjang asam amino yang menjadi bahan dasar struktur tubuh. Protein sangat baik untuk kesehatan otot, sel tulang, kulit, hingga rambut. Selain itu, protein juga sangat berperan dalam pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Beberapa sumber makanan yang mengandung tinggi protein adalah sumber hewani dan nabati seperti daging, ikan, dan kacang-kacangan. 3. Vitamin. Vitamin adalah salah satu nutrisi yang sangat penting, yakni dalam berbagai proses kimiawi tubuh, menjaga fungsi organ, dan meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit. Terdapat banyak sekali vitamin dengan berbagai fungsinya, antara lain vitamin A, D, E, K, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, dan B12. Vitamin-vitamin ini terkandung dalam berbagai makanan yang dapat kita temukan dalam makanan sehari-hari. Sebut saja seperti vitamin A yang tersedia dalam makanan hewani seperti telur, hati, susu, dan buah seperti wortel. Selain itu, terdapat juga vitamin C yang terkandung dalam buah-buahan tinggi serat seperti jeruk dan sayur-sayuran. 4. Mineral. Sama seperti nutrisi lainnya, mineral juga memiliki peranan penting bagi tubuh. Mineral berfungsi dalam membangun kekuatan tulang dan gigi, meregulasi metabolisme, dan membuat tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Beberapa mineral yang telah banyak sekali dikenal adalah kalsium, zat besi, dan zinc. Anda dapat menemukan mineral di dalam makanan sehari-hari seperti daging, ikan, kerang, sayuran, dan kacang. Dan yang terakhir adalah lemak. Banyak sekali yang mengira nutrisi yang satu ini adalah sesuatu yang perlu dihindari. Padahal tidak begitu. Lemak membantu menjaga fungsi organ dan membantu proses penerapan nutrisi, pembekuan darah, pembentukan sel, dan pergerakan otot. Bahkan konsumsi lemak baik dapat membantu tubuh dalam mengontrol gula darah, menurunkan resiko akan penyakit jantung, dan meningkatkan fungsi otak. Nama saya Amelia Putri Felisa dengan NPM 215003028. D. Masalah gizi pada anak. Ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan status gizi pada anak di negara berkembang, yaitu penyakit infeksi dan konsumsi makanan yang kurang memenuhi kebutuhan gizi. Sinaga 2017. Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi, yaitu kualitas hidangan yang mengandung semua kebutuhan tubuh. Apabila tingkat kesehatan gizi tidak baik, maka timbul penyakit gizi.
Yang menonjol adalah kurang kalori dan kurang protein, kurang vitamin A, yodium, zat besi, vitamin, dan mineral lainnya. Adriani 2012. Salah satu masalah defisiensi zat gizi pada anak adalah defisiensi vitamin dan mineral. Menurut data PGS, Pedoman Gizi Seimbang, tahun 2014, 63,3% anak tidak mengkonsumsi sayur dan 62,1% tidak mengkonsumsi buah. Penerapan Pedoman Gizi Seimbang. Gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi dini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan gizi. Gizi seimbang yaitu apabila asupan makanan cukup secara kuantitas, kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Tujuannya agar kesehatan tubuh terjaga, pertumbuhan sempurna pada anak-anak, zat gizi tersimpan, aktivitas dan fungsi kehidupan sehari-hari berjalan optimal. Adapun 4 pilar gizi seimbang yaitu 1. Mengonsumsi aneka ragam makanan, 2. Perilaku hidup bersih, 3. Rutin beraktivitas fisik, 4. Mempertahankan berat badan normal. Kesimpulan, makanan yang bergizi adalah makanan yang berisi semua zat gizi yang penting dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Sayur dan buah merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Vitamin dan mineral yang terkandung dalam sayur dan buah berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. Sayur tertentu menyediakan karbohidrat seperti wortel dan kentang, sementara buah tertentu juga menyediakan lemak tidak jenuh seperti alpukat dan buah merah. Oleh karena itu, konsumsi sayur dan buah merupakan salah satu bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi, yaitu kualitas hidangan yang mengandung semua kebutuhan tubuh. Apabila tingkat kesehatan gizi tidak baik, maka timbul penyakit gizi. Gizi seimbang adalah susunan asupan makanan sehari-hari berdasarkan jenis dan jumlah zat gizinya disesuaikan dengan kebutuhan harian tubuh. Kebutuhan gizi dini dipenuhi dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal. Hal ini dilakukan untuk mencegah gangguan gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.